guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas Dokter Tifa. Lagi ya? Iya juga sih. Ya, habis gimana dong? Nanti kita bikin program baru. Apa? Namanya Tifa Core. Atau Kupas Berita versi Tifa. Enggak. Nama lengkapnya itu tau nggak siapa? Tifauzia. Siapa? Tifa Fauzia Tiasuma. Oh, Tiasuma. Oh my god. Namanya bagus. Oke, jadi Dokter Tifa ini diundang sama Forum Keadilan TV ke satu podcastnya mereka lah. Ini podcast yang TV. Forum Keadilan TV itu adalah TV yang anti Jokowi banget. Oh iya. Jadi kalau para penonton ini anti Jokowi, nonton deh. Nonton Forum Keadilan TV. Jadi orang-orangnya di situ semua berkumpulnya. Enggak, dia para hostnya aja anti Jokowi. Ya. Dan yang diundangnya pun hampir selalu nggak selalu itu anti Jokowi. Jadi itu udah benci banget lah mereka sama Jokowi. Oh my god. Channel adu domba gitu, Bang. Enggak, jangan bilang adu domba itu kamu udah punya framing tertentu tuh. Oh iya. Okay. Dia anti Jokowi. Anti Jokowi. Aku bertanya. Kayak mungkin kita pro Jokowi kan. Iya, siap. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau anti Jokowi itu suka nyebar, menurut saya sih kebohongan lah, hoax. Diada-adain, nggak logis gitu segala macam. Tapi ya kita, kalau menurut saya harus nonton terus untuk tahu cara berpikir mereka kan. Benar. Dan podcastnya ini fresh from the oven gitu, Bang. Baru banget nih. Jadi Dokter Tifa diundang sebagai narasumber di podcastnya Forum Keadilan tanggal 17 Juli. Nah, judulnya gini, Bang. Dokter Tifa, air mata perempuan boleh jatuh untuk menguatkan perjuangan. Jadi kita bahas air matanya Dokter Tifa ya hari ini ya, guys ya. Jangan. Oh enggak ya, jangan ya. Bukan. Jadi tapi kata-kata air mata itu seringkali dilekatkan pada Dokter Tifa karena dia adalah seorang pejuang anti Jokowi yang belum lama ini, maksudnya sebulan atau lebih ya, itu pernah nangis di depan publik. Benar. Gara-gara kayaknya dia takut ya. Oh, tapi dia bilang dia bukan takut. Dia bukan takut. Iya, bukan. Nanti Agra akan menjelaskan kenapa dia menangis. Tapi waktu itu tuh kayak, ini pejuang ini kok nangis gitu ya. Benar. Makanya sampai sekarang pun setiap kali ada nama Dokter Tifa lazim tuh air mata diangkat. Makanya barangkali dijadikan judul. Benar. Kurang lebih di podcast itu tuh kayak Dokter Tifa tuh menceritakan perjuangan dia melawan katanya Termul ya, Ternak Mulyono pokoknya. Katanya gitu, Ternak Mulyono buat membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu nih. Sampai cerita ya dia diteror dan lain sebagainya. Nah, saya mau kasih catatan ya. Yeah. Kenapa ini jadi penting? Jadi kan gini ya. Sekarang ini sebetulnya sudah semakin banyak kejadian atau peristiwa atau keputusan yang menyebabkan sebetulnya gugatan tentang ijazah Jokowi itu semakin lemah, ya. Yang mengatakan itu palsu itu sebenarnya semakin melemah karena misalnya saja polisi sudah menyatakan bahwa mereka sudah punya cukup bukti sekarang untuk menaikkan tahap proses hukum yang diajukan. Kan ada gugatan terhadap ada Tifa, Roy Suryo, Rismon ya. Ada Kurnia dan ada ya itu yang selama ini baru tahap penyelidikan sekarang udah naik nih jadi penyidikan ya. Itu artinya polisi menganggap sekarang kayaknya bener nih si orang-orang ini Tifa dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan itu isinya fitnah, pencemaran nama baik ya kan. Ini kan menguatkan yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh dari UGM udah bilang ini ijazah asli. Kemudian Bareskrim Polri udah bilang ini ijazah asli. Kemudian ada juga nih di Solo. Pengadilan Solo mengatakan bahwa gugatan yang diajukan terhadap Jokowi mengenai ijazah palsunya itu nggak bisa mereka perkarakan diproses oleh mereka karena sebetulnya ini urusan administrasi yang harusnya dilakukan di PT UN. Poin saya gini, sekarang ini semakin banyak hal yang menyebabkan orang menganggap bahwa melemah nih posisi si para penggugat, melemah nih posisi si Tifa dan kawan-kawan
And all of a sudden, bukan all of a sudden sih, Tifanya itu malah bikin podcast di forum keadilan yang kayak menunjukkan enggak, gue nggak takut nih. Iya, Gitu kan? benar. Nah, jadi gimana cerita isi podcastnya nih? Ya, mungkin kalau misalnya penonton mau tonton fullnya bisa di forum keadilan. Cuma ini ada beberapa poin yang kita Kamu highlight. mempromosikan forum keadilan? Oh, tidak juga. Nggak apa-apa. Biar nggak misunderstanding Iya, iya. aja. Sebaiknya orang nonton lah. Takutnya kita dikira framing atau cuma cuplik aja ya. Kita Udah, nontonnya nontonnya sepotong-potong full. doang nih, gitu. Emang kalian ini objektif sekali. Ya, pertama-tama kita buka dengan kisah teror anaknya Dr. Tifa. Jadi Nah, Dr. Tifa mengaku anak-anaknya ini diteror. Kalau misalnya penonton-nonton episode kita yang lalu, kita sempat singgung Dr. Tifa itu bikin cuitan di X-nya kalau anaknya ini diteror, didoxing, KTP, KTM, kartu tanda mahasiswa sama kartu tanda penduduknya disebarin. Terus sampai untuk menteror anaknya untuk menteror Tifa. anak-anaknya. Anaknya 2 kalau nggak salah. Terus mereka sampai harus pindah kos karena banyak preman yang datengin kosannya. Kayak gitu. Terus abis itu yang terbaru katanya Dr. Tifa ini bilang anaknya nih sebenarnya sangat teliti dalam berkendara, tapi baru-baru ini 2 kali ditabrak orang. Oh. Dan itu katanya Mobilnya teror. ditabrak. Mobilnya ditabrak orang. Itu teror. Kayak gitu. Dan itu menurut Dr. Tifa itu teror. Kok Dan dia bisa bilang itu teror? nah, nggak ngerti juga kenapa dia bisa bilang itu teror. Saya baru-baru ini tabrakan. Iya, Ah, itu dia. kita nggak tahu juga. Tabrakan atau tabrak? Katanya sih ditabrak. Ditabrak. Nggak, kalau saya katakan, saya nggak lihat langsung, tapi karena saya lagi tidur tuh pas mobilnya tabrakan itu. Tapi ini mobil Bang Ade. Iya, kebangun terus ngeliat, ya udah remuk depannya ya. Depan mobil Bang Ade. Tapi kan maksud saya gini, kembali ke cerita Tifa, Iya. untuk mengatakan bahwa itu diteror, kan harus ada dong petunjuk bahwa itu diteror. Karena kalau naik mobil saya nggak tahu dia naik mobilnya di mana. Kalau di Jakarta, ya sorry lah. Iya sih. Kalian kan naik motor nih, Iya. udah pernah nggak apa serempetan apa? Iya, udah pasti itu. Oh itu udah pasti ya. Udah pasti. Iya. Juga dengan bawa mobil, Iya. bawa mobil di Jakarta itu kemungkinan serempet, Iya. nabrak, Iya. ditabrak itu sih kayak Relate pasti dia. Sebagai yang setiap hari lewat situ mau macet juga tabrakan, mau lancar juga Iya juga tabrakan. bener. Ada aja kejadian Ada aja di tabrakannya. Senayan itu. Senayan ya. Iya. Senayan loh. Senayan ini. Ini saya nggak tahu. Dokter. Jalanan yang mulus, lampu terang segala macam memadai Iya, lah. Iya, tiba-tiba dar. Tetap aja. Emang cara berkendaraan orang-orang Jakarta itu banyak yang memang nggak pakai otak. Seleboran. Yang dia harusnya ada satu arah, tahu ada yang datang dari. Iya, tahu-tahu Iya. ada dateng gitu dan pede banget gitu. Dan kalau dimarahin dia yang marah. Iya. Kasihlah saya jalan. Hah? Itu jadi Itulah bingung. orang-orang di sini ya. Iya. Jadi yang korban yang justru galak dan mungkin itu yang terjadi sama Dokter Tifa. Mungkin. Mungkin. Kita nggak tahu. Mungkin. Kita Bang. nggak tahu. Mungkin. Mungkin. Ya. Tapi satu, dia terjadilah tabrakan, ditabrak ya, bukan dia yang nabrak. Dan alasannya Dokter Tifa karena anaknya itu selama ini Sangat berhati-hati. hati-hati. Nah itu yang harus diingat. Di Jakarta ini lo boleh berhati-hati, lo tetap ditabrak. Iya sih. Iya. Benar. Pernah. Mau lu pernah, sehati-hati pernah. apapun tuh kalau ada orang yang gak hati-hati gitu kan. Yang lain, ya. Dan jadi maksud aku bisa harusnya kan sebagai orang yang pintar Iya. harusnya ada 2 probabilitas dong. Iya dong. Mungkin ditabrak sama orang yang tidak berhati-hati. Iya, iya. Benar. Barulah muncul praduga ini emang dikuntit tuh sengaja ditabrak. Iya, betul. Iya. Kenapa Benar. probabilitas yang pertama tadi itu Nggak belum di- langsung Nggak muncul? dipikirin ya. Pokoknya langsung aduh diteror, diintimidasi, saya diintimidasi. Ini karena Jokowi, ini karena termul. Langsung kayak gitu. Iya ya. Kita nggak ngetawain Nggak anaknya ngetawain, Dokter Tifa ya. Iya. Mungkin aja kok. Tapi Mungkin. menurut kami ya kalau Anda tiba pada kesimpulan ditabrak, ya kasih dong indikasi yang lain. Benar. Misalnya mobil itu udah baik-baik berdiri toto, ada yang datang dan menabrak dari belakang, seorang itu pergi misalnya. Misalnya bisa. Kalau enggak ya Terus katanya juga ini ya nih, Dokter Tifanya kena teror juga. Oh iya, jadi pokoknya intinya dia cerita nih Bang. Heeh. Ini kan kalau tadi kan anaknya, Iya. ini dia.
Jadi kalau misal dia lagi jalan, dia tuh cerita, pokoknya dia lagi di jalan, terus dia tuh merasa suka dikuntit gitu bang. Nggak cuma berapa mobil, tapi orang berapa mobil ini mencar. Jadi misal dia diikutin nih, misal dihadang 2 mobil depan belakang, mobil dia nih. Terus dia kabur nih, gitu. Iya, kabur. Tiba-tiba dia misal aku nggak tahu ini gimana ya, mapnya gimana. Misal dia keluar ke jalan mana, tiba-tiba ada mobil yang udah nungguin di sana. Di bawah jalan. Di bawah gitu jalan. Ya. Jadi kayak lo tadi udah kabur kok ada lagi. Nah ini kayaknya emang saya ini diawasin ini. Kayak saya emang dikuntit, saya diawasin gitu-gitu. Nah pas keluar kota bang katanya, jadi dia jalan diapit sama 2 mobil. Diapit sama 2 mobil. Terus tapi saya nggak ngerti ya, saya kan nggak dikawal, saya butuh pengawalan kayak gitu katanya. Gara-gara dikuntit itu. Ya terus udah dikuntit gimana? Ya udah abis itu dikuntit aja. Ya udah dikuntit aja katanya sih kayaknya sih cuma buat nakut-nakutin aja gitu. Oke. Jadi agak dia nggak catat nomor platnya. Enggak. Di forum keadilan itu dia nggak ngomong platnya. Oh, jadi cuma kayak setelah dikuntit cuek aja. Ya udah. Nah, cuma akhirnya dia muncul tuh satu framing di mana ini kayak kejadian yang dia cocok-cocokin ini dari anak sampai kejadian sama dia. Ini bukti ketakutan seseorang. Oh ya, benar. Yaitu Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi takut sama Dr. Tiva. Ya, makanya dia menggerakkan termul-termulnya untuk mengintimidasi, menteror, mendoxing benar. Jadi anaknya Dr. Tiva diserang. Karena ketakutan itu berasal dari sesuatu yang sudah ditutupi bertahun-tahun, akhirnya mau terbongkar. Dr. Tiva gitu bang. Yang bentar lagi terbongkar tuh, emang bentar lagi terbongkar? Bukan yang udah case close bang, belum? Bukan yang ini harus jelas nih ya. Justru dan itu antara lain dibicarakan oleh Dr. Tiva dalam podcast ini kan gini. Ini ada banyak sekali perkara hukum nih mengenai ijazah, ada 5 atau 6 gitu ya. Jadi siapa nuntut apa, siapa mengadu kemana, bla bla bla, beda-beda. Tadi itu yang saya bilang tadi, tapi masalahnya adalah sekarang kalau saya nih sebagai seorang yang percaya pada memperjuangkan kebenaran, saya percaya pada kebenaran menemukan jalan. Ya, menurut saya nih. Nah, tadi dalam kasus kan ada kasus tentang ijazahnya palsu nggak sih, gitu ya? Itu yang diperiksa oleh tadi saya bilang pengadilan Solo itu, yang sekarang pengadilan Solo bilang ini jangan ke kita gugatnya, ya gugatannya harusnya ke PT UN, ya. Tapi itu cuma salah satu kasus yang menurut saya implikasinya nggak terlalu serius, ya. Yang lebih serius adalah yang gugatan pencemaran nama baik. Oke, Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya itu mengadu ya ke polisi Jakarta kalau nggak salah tentang pencemaran nama baik terhadap dirinya terkait ijazah palsu yang sudah dilontarkan selama bulan atau tahun yang dilontarkan oleh Tiva, Roy Suryo, Rismon, siapa lagi tadi kami bilang Rizal Fadilah dan Kurnia ya. Mungkin Egy Sujana mungkin ya. Itu semua sekarang sudah dinyatakan oleh polisi akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi penyidikan itu cuma satu tahap sebelum akhirnya polisi akan menetapkan tersangka atau enggak? Tersangka atau tidak. Jadi dari 5 orang ini mana yang layak dijadikan tersangka, mana yang tidak. Menurut saya ini sekarang menjadi sebuah tanda petik ancaman nih buat para penggugat ini, para pelapor ini. Karena kalau ternyata Dr. Tiva itu selama ini asal ngomong nih tentang ijazah ini dan mereka misalnya dia berulang kali bilang ini bohong ya. Dan ternyata benar dan itu ternyata mencemarkan nama baik Jokowi, maka bisa diperkarakan, dia bisa dibawa ke pengadilan sebagai tersangka. Jadi, ini sebetulnya adalah sebuah saat di mana kalau dalam pandangan saya nih ya, orang yang namanya Roy, Tiva dan kawan-kawan itu harus merasa khawatir. Karena selama ini kan selalu pertarungannya di luar nih. Di mana di dunia sosial umum. Media sosial. Kalau sekarang akan dibawa ke pengadilan.
Meja hijau. Meja hijau. Dan kalau ternyata terbukti mereka bohong, mereka dianggap terbukti mencemarkan nama baik, mereka akan ditahan, masuk penjara. Nah, ini nggak ngeri nih, ya. Tapi kalau kita dengar ucapan-ucapan Tifa, enggak tuh kayaknya. Ngeri ini. Enggak. Atau mungkin sebenarnya ngeri tapi dibungkus aja Bang. Dibungkus biar nggak kelihatan ngeri. Mungkin Ya. aja. Mungkin, ini kan kemungkinan. Ya, mungkin. Tapi emang hebat. Hebat ya. Hebat loh dia. Dia ini sangat yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. 99%. Oh, gimana dia bilang? Jadi di podcast itu dia bilang, pokoknya intinya dia cerita kalau misalnya dia nih punya ijazah S1, S2 dari UGM. Jadi dia kayak si Tifanya. Dokter Ya, Tifa. ya. Dia kedokteran. Iya, S1, Iya, S2 dari UGM. Terus dia bangga sama UGM karena ijazahnya dari UGM tuh nggak mungkin bisa dipalsuin karena detail gitu. Terus dia juga cerita kalau dia ini punya buku. Nah, bukunya ini nggak mungkin bisa dipalsuin karena kertasnya tuh kayak ada sentuhan-sentuhan apa gitulah. Nah, tapi dia bilang ijazah UGM nggak bisa dipalsukan. Nggak bisa dipalsukan, dia bilang gitu. Tapi dia menuduh ijazahnya Jokowi dipalsukan. Iya, dia jadi kayak karena ijazahnya UGM nggak bisa dipalsukan, jadi dia bisa bilang kalau ijazah Pak Jokowi ini 99% palsu gitu. Karena beda sama punya dia. Iya. Beda sama punya. Sorry, saya harus nyebut ini. Dia itu udah pernah lihat ijazahnya Jokowi nggak? Nah, nggak tahu juga. Ya enggak lah. Enggak juga. Nah kan selama ini mereka selalu bilang Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Benar. Yang adalah menurut saya juga ngarang ya. Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya ke pihak-pihak yang punya otoritas. Iya, benar. Tapi kalau yang tersebar di media sosial tuh siapa yang nyebarin tuh Bang? Nah ini nanti dulu nih ya. Oke. Satu-satu nih. Satu-satu, oke. Ijazah Pak Jokowi setelah berulang kali dipertanyakan, yang selama kali sejak 2022 atau berapa gitu ya. Dia udah kasih lihat. Dia kasih lihat pertama-tama kemana? Ke polisi. Dia udah bawa tuh ke polisi. Ini loh. Tapi dia bawa balik. Ya, ijazah itu setelah diperiksa dia bawa balik. Dia udah kasih lihat ke wartawan sebenarnya. Di depan wartawan dia udah kasih lihat, nih ijazah saya ya. Nah, cuman jangan difoto karena itu private kali ya. Jadi dia udah pernah kasih lihat. Ya. Nah, sekarang yang diributkan oleh, ini saya kasih contoh Roy Suryo aja, saya nggak pakai contoh Tifa karena saya nggak yakin dengan apa yang dia bicarakan. Roy Suryo itu ketemu saya kan beberapa hari yang lalu di acara TV di Nusantara TV. Ya, saya bilang, Bung Roy, Anda itu ngotot banget bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ya, kalau Anda ngotot, Anda kan harusnya punya sesuatu yang menunjukkan, nih ini palsu nih. Ngerti nggak? Ya, kamu harus nggak cuman kayaknya palsu deh. Nih lihat nih, ini palsu. Ini palsu nih. Ya. Ini sama ini. Ya. Atau minimal dia pernah cerita, saya punya teman yang waktu itu melihat dan menelitinya, cuman saya belum bisa sebut namanya, yang sudah mengetahui bahwa itu palsu. Ijazahnya Pak Jokowi yang dibawa ke, kan dia ngurus ke KPUD Solo gitu kan, untuk pemilihan wali kota. Itu palsu tuh. Ke KPU Jakarta untuk ketika dia mencalonkan diri jadi gubernur. Dia udah lihat tuh itu palsu. Dan terakhir ketika dia jadi presiden, KPU Jakarta, KPU Nasional, itu palsu. Kan hanya dengan begitu dong dia bisa bilang bahwa itu palsu. Kalau enggak, dia lihat dari mana itu palsu. Kata si, nah sekarang pertanyaan balik ke Anda tadi. Kata si Roy, itu kan ada orang namanya Dian Sandi Utama. Pernah dengar nggak? Nggak usah cari. Saya kasih tahu. Namanya Dian Sandi Utama. Suatu kali Dian Sandi Utama ini pernah mengupload, ini loh ijazahnya Jokowi. Yang sampai saat ini ada di Google itu dia yang upload. Dia yang upload. Nah itulah yang ditunjukkan oleh Roy, itu palsu. Iya bisa juga. Ngerti nggak?
Jadi Dian itu naikin. Nih. Dian tuh siapa bang? Orang PSI sih. Orang PSI. Oh ya. Oke. Ya. Tapi dia bukan berniat jelek. Dia dia lagi tuh sangat percaya itulah ijazahnya. Ya. Dia naikin, diperiksalah oleh Roy dan kawan-kawan. Palsu ini. Dia bilang lah ini palsu. Terus orang nanya sama Dian, itu memang ijazah Jokowi asli? Kurang tahu juga dia. Ya aduh. Soalnya dia memperoleh dari seseorang yang bilang itu adalah ijazah Pak Jokowi. Nah kalau sekarang Roy bilang bahwa itu palsu, kan belum tentu ijazah Jokowi yang dipegang Jokowi itu palsu kan? Karena kan yang ijazah yang dia bilang palsu ini belum tentu sebenarnya yang bukan asli, belum tentu asli. Dan kayaknya Dian sekarang Roy bilang iya sih kayaknya itu Pak, itu bukan yang asli itu. Fotonya. Itu dibikin sama orang, memang dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah asli, tapi setelah diperiksa oleh Roy itu palsu. Ya. Jadi saya mau bilang kita kembali ke tadi, sekarang siapapun deh Dokter Tifa atau Roy atau siapapun, kamu kan menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ya. UGM bilang enggak palsu, emang dia lulusan memang lulusan UGM. Bareskrim udah bilang. Nah, kalau Anda itu masih tetap ngotot bahwa itu palsu, ya Anda harus tunjukin dong sesuatu yang membuat kita semua, oh iya ya itu palsu ya. Ini kan enggak. Iya. Yang ditunjukin malah cerita dia diintimidasi, dia teror, dia diteror, dia sama yang terbaru dia cerita soal menangisnya dia klarifikasi soal ya, dia yang nangis. Judul tadi ya. Iya. Gimana? Jadi kan kalau penonton tahu kan Dokter Tifa ini kan pernah diundang di salah satu TV ya. Jadi di salah satu talk show itu dia ada nangis tuh kayak apakah Pak Jokowi tega yang kayak gitu. Yeah. Akhirnya dia banyak dikecam, dikatain, disindir, dihujat netizen lah soal air matanya itu. Terus akhirnya di podcast itu dia bilang gini, nih ya air mata perempuan mengeluarkan air matanya itu bukan karena dia lemah, tapi karena dia marah katanya. Laki-laki tuh pasti nggak suka ngelihat wanita nangis. Coba deh kalian tanya nih suami-suami ya, coba kalian tanya suami-suami kalian nih para istri, suami-suami kalian ini suka nggak lihat kalian nangis? Pasti nggak, karena apa? Nggak tahan katanya. Terus kalian lihat deh di talk show itu pasti yang nggak suka ngelihat saya nangis tuh cuma laki-laki katanya gitu. Karena laki-laki tuh nganggep saya nangis karena saya lemah, padahal enggak, saya marah katanya gitu. Terus ditanya dong sama hostnya, oh jadi nangisnya tuh bukan karena melankolis atau takut atau marah atau gimana ya, tapi karena marah. Terus kata hostnya, tapi marahnya kenapa ya gitu kan. Terus Dokter Tifanya bilang, marah karena saya dihujat habis-habisan, saya dibilang kawal sampai pakai baju Shopee, pakai baju oren, karena saya marah kayak gitu. Dan nangisnya saya nih karena saya menangis karena saya marah ke Pak Jokowi, dan ya untuk kedepannya saya akan lebih berjuang lagi kayak gitu. Jadi kayak dia nangis, dia mau nunjukin kalau dia nih bener-bener mau berjuang buat nunjukin ijazah palsu gitu. Buat saya ya sih. Hal yang paling gampang untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh Tifa, saya sebetulnya sama sekali tidak merasa keberat apa ya, tidak ingin mengejek dia, ya. Tapi kalau dia ngomongnya begini, justru itu memberi alasan buat saya tuh menganggap lu ngarang aja ya. Maksud saya begini, ketika dia bilang tanya deh sama pria, suami-suami. Apa dia bilang nggak suka ya? Nggak suka lihat cewek nangis. Bu, saya juga nggak suka ngeliat ibu nangis. Nggak gini. Nggak suka tuh artinya suka, gembira kan. Masa ada orang nangis terus kita gembira? Nangis. Oh my god. Kan enggak. Banget ya? Iya juga. Tapi apakah saya akan bersimpati sama orang nangis? Istri saya lah. Kalau istri saya nangis, jangan dibilang saya nggak suka. Saya akan bilang kenapa? Iya, masalahnya di mana? Nggak suka itu mungkin lebih ke khawatir. Kenapa sih, ada apa gitu? Ada apa? Ayo ceritain kenapa masalahnya. Kalau bisa saya bantu. Ya. Jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya nangisnya cuman karena gini, dia ngajak nonton tapi saya nggak terima, nggak bisa gitu. Terus dia nangis.
Pasti saya kesel dong. Iya. Lu gitu aja nangis. Iya benar. Ini nggak pernah kejadian. Benar. Cuman kalau itu yang terjadi, Iya. saya nggak tahu, mungkin dokter Tifa sama suaminya gitu kali ya. Setiap kali dokter Tifa nangis, suaminya malah marah-marah sama dia. Lu gitu aja nangis lu gitu ya. Mungkin. Tapi ini dia pernyataan dia bahwa cowok tuh pada dasarnya nggak suka kalau ngeliat perempuan nangis. Tidak tahan. Itu tidak benar sama sekali. Benar. Harus saya bantah. Dan saya bantahnya karena pengalaman saya. Dan barangkali pengalaman orang-orang di sekitar saya. Enggak, we do care kalau istri kita menangis. Iya. Atau nggak usah istri lah, teman perempuan kita menangis, adik perempuan kita menangis, kakak, anak perempuan kita menangis. Kita semua care. Saya nggak tahu itu teorinya mana. Iya. Maksud kita juga kalau cewek bang, kan dia bilang kita tuh nangis karena marah. Enggak juga. Kita nangis juga karena kita kadang sedih. Kenapa Kadang ya hidup sedih. begini ya? Kadang Kenapa frustasi. dompet sih kosong ya? Ya itu juga sedih. Kenapa ini cicilan banyak banget ya? Ya, bukan karena marah itu kan, sedih. Beneran. Mungkin atau enggak dikemasnya, mungkin menurut dokter Tifa gini, dikemasnya. Mak, nangis itu marah karena marah dompetnya kosong. Marah karena nasib saya begini. Ya mungkin. Tapi mungkin kalau kamu nanti udah menikah, kamu jangan gitu di depan suami kamu. Ya kan. Dompet saya kosong, Pak. Masa aku nangis karena marah dompet saya kosong. Ya jangan gitu Enggak makanya. mungkin bang. Jadi, tapi Nggak mungkin. teori bahwa orang nangis itu karena marah itu sebuah teori baru yang sama sekali nggak ada buktinya. Jadi penonton jangan percaya nih sama dokter Tifa. Tapi semakin lama saya semakin memang khawatir nih dengan kesimpulan dokter Tifa. Dokter Tifa itu pada dasarnya dokter kan, Yes. ya, Seorang yang berpendidikan. tapi ilmunya ilmu kedokteran. Iya, Ya. benar. Jadi kalau dia bilang saya melakukan penelitian, penelitiannya pakai metode apa? Oke. Apakah penelitian ijazah palsu ini bisa pakai ilmu kedokteran? Itu pertanyaan besar saya. Saya kan sedang melakukan penelitian. Penelitian apa? Kenapa? Apa buktinya Anda lagi bikin penelitian? Iya. Anda mau nulis di jurnal tentang ijazah palsu. yang Pak Jokowi atau apa? Mungkin penelitiannya gini bang, ini ada 2 iPhone, ini 14 ada 13. Oh ini beda, palsu ini gitu. Iya, nggak usah pakai bikin penelitian kali. Oke. Ya enggak? Iya benar. Dia membanggakan tuh bahwa dia itu adalah peneliti. Saya udah terbiasa sebagai peneliti. Ya tapi peneliti di mana, di bidang apa? Betul. Karena ya terpaksa saya harus bilang, saya orang komunikasi, saya orang ilmu sosial, ya. Saya harus bikin penelitian. Misal pertanyaan tentang ijazah palsu atau asli, yang paling jelas harus saya lakukan adalah saya datang ke UGM dan tanya ke UGM, si Pak Jokowi punya ijazah nggak? Dia lulusan sini nggak? Kalau UGM udah bilang, iya lulusan kita tahun 85, ya barangkali fotokopian ijazah yang mereka nggak miliki, saya nggak tahu lah ya. Tapi kan itu udah jelas. Benar. Ya, terus tanya sama penelitian berikutnya, narasumber berikutnya Jokowi sendiri. Pak Jokowi ditanya, Pak, apakah Bapak lulusan UGM tahun 85? Ya iyalah. Oke. Terus tanya lagi, kan ada metodenya tuh. Iya. Ya, nggak dengan sendirinya jawaban orang UGM, jawaban dari Pak Jokowi itu diterima sebagai kebenaran. Benar. Ya, harus juga ada triangulasinya, ada pengecekannya, diverifikasi, dibandingkan, bla 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 bla. Tapi kalau Anda cuma ngomong bahwa misalnya gini, misalnya Roy ya bilang, terus saya nggak tahu, Tifa juga melakukan nggak? Kita sudah banyak orang sudah mengirimkan contoh ijazah mereka. Ya, kami sudah peroleh ada 10 ijazah dari UGM tahun 85. Bagus-bagus itu, keren. Terus kan kita harus nanya dong. Terus lu udah punya nih 10 ijazah orang. Ya. Terus kenapa lu tiba-tiba di ujung cerita udah lihat 10 tuh Anda menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Oh my god. Ya kan? Iya. Kan untuk bisa tiba pada kesimpulan itu Anda harus pegang ijazahnya Pak Jokowi yang asli itu yang mana? Benar. Kalau enggak, gimana Anda tiba pada kesimpulan ijazah itu palsu? Enggak ada cerita itu. Jadi saya sangat meragukan nih. Ya, sebenarnya kadar intelektualnya si Dr. Tifa ini seperti apa? Begitu mudahnya dia mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sepenting itu.
Ya, ini kayak orang yang ya mudah-mudahan dia benar dokter ya. Oke. Yang Kaget. Ya karena biar gimana pun kan memang integritas orang intelektual itu harusnya terjaga ya. You don't do that, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tanpa landasan bukti yang pasti, yang jelas. Nah, dia malah bilangnya gini Bang, kasihan kan orang-orang yang udah mati-matian, skripsian, segala macem buat apa sih, dapat ijazah S1 atau S2 dari UGM gitu kan, terus tiba-tiba ada pejabat yang dengan entengnya memalsukan ijazah, kata Dokter Tifa. Malah ijazahnya dari Pasar Pramuka, katanya gitu. Makanya saya perjuangkan mati-matian gini dan segala macamnya. Ya cuman kan kalau misalnya emang ijazahnya Pak Jokowi beneran asli, kan perjuangannya juga ya fight-nya kan juga nggak ada gunanya. Sebenarnya harusnya dari awal kan dia harus ada tuh Bang prediksi. Kalau mau membuktikan ijazah itu palsu atau enggak, ini yang dituding ini mau enggak ngeluarin ijazah palsu, ijazahnya. Biar bisa benar-benar dibuktiin nih asli atau enggak. Cuma kan harus juga dihargai bahwa mungkin Pak Jokowinya nggak mau nunjukin, yaitu dan itu haknya Pak Jokowi. Privasi makanya dia. Yang saya bilang tadi, dia harusnya punya sumber lain dong. Betul. Kan pertanyaan terbesar saya rasa kita semua ya. Anda punya tuduhan bahwa itu palsu, itu berdasarkan apa ya? Ya, misalnya gini. Ini dimulai dengan sebuah cerita bahwa dia didatangi oleh seorang ilmuwan UGM yang mengadu ke dia dan bilang bahwa kacau nih UGM. Itu Jokowi itu ijazahnya palsu. Dari mana? Ini buktinya. Saya nggak tahu buktinya apa. Tapi orang itu menunjukkan bukti tertentu untuk agar kita tiba pada kesimpulan Jokowi itu ijazahnya palsu. Ini kan nggak ada. Tiba-tiba aja ada tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu. Based on what evidence? Berdasarkan bukti apa? Indikatornya itu apa bahwa dia itu bohong? Atau lu ngarang aja dia bohong? Karena tampangnya kayaknya bohong nih. Jokowi ini pembohong nih kayaknya. Dia bohong nih. Jadi saya ngerti, saya juga sedih. Saya dokter UI dan saya ngelihat tiba-tiba orang bisa jadi dokter di berbagai tempat atau di UI sendiri tanpa melalui prosedur yang sama seperti saya dulu menjalaninya. Misal siapa Bang? Nggak usah. Nggak usah sebut nama. Tapi saya kan kerja keras waktu itu. Kerja keras. Betul-betul kerja keras artinya. Ya betul, siang malam baca buku, bikin penelitian, wawancara orang, bla bla bla. Itu lebih dari 2 tahun lah ya. Penelitiannya aja ya. Terus ternyata sekarang kita bisa beli ijazah itu. Itu bisa diperoleh dengan mudah di Pasar Pramuka. Marah nggak? Ya saya marah lah. Marah dong. Ya, tapi ada buktinya nggak? Ada orang yang jadi pejabat, apakah itu presiden, apakah itu menteri segala macam, yang memperoleh dengan cara membelinya dari Pasar Pramuka. Anda harus tunjukin buktinya. Apalagi kalau Anda menuduh bahwa Jokowi melakukannya. Well, apa buktinya bahwa Jokowi melakukannya? Kan ada seseorang yang bilang, waktu itu ketika ketika Jokowi mau jadi gubernur Jakarta 2014 ya. Tuh rombongan Solo tuh datang ke Pasar Pramuka. Nah, Jokowi tuh minta dibikinin timnya lah ya. Dibikin ijazah, akta pernikahan, semuanya. Ijazah SMP, SD, SMP, SMA. Keren kan? Pertanyaannya adalah satu. Mas, Anda ngomong begitu buktinya itu apa? Ya saingan sudah terbakar pasarnya. Iya apa dong? Iya, frustasi kita juga jadinya. Mana buktinya? Kita mau sih dukungan. Saya betul-betul saya tuh pecinta Jokowi. Tapi kalau Jokowi itu sampai bohong atau ya jadi orang yang salah lah gitu kan. Iya, dia salah. Dia ternyata emang ijazahnya palsu. Saya dengan sedih akan mengatakan, well, ternyata Pak Jokowi itu pembohong. Saya sedih, saya menyesal. Saya merasa bahwa ya mungkin Pak Jokowi sudah menjadi presiden yang baik, tapi dia sebetulnya pembohong. Misalnya gitu. Misal. Ya. Ya cuma untuk tiba pada
tahap di mana saya menyatakan Pak Jokowi itu pembohong, Anda kasih lihat data gitu ke saya. Ya nggak? Ya kalau ada orang nuduh Egra tuh mana pernah kuliah dulu itu. Nilai-nilai itu nggak beres segala macam. Saya akan tanya kan ke Egra bantah. Tapi kalau ada orang datang ke saya dan bilang, nih contohnya tuh ada kertas-kertas, Egra tuh nilainya apa ya? Tesnya 3, 2. Remet semua itu. Remet semua. Nggak ikut Cemin, tes. Cemin. Oh ya, nggak ada angka ya. Cemin, D. Apa namanya? Nggak pernah masuk. Absen tinggi segala macam. Ya, saya sedih, saya kagum dengan kerjanya Egra. Tapi saya akan bilang, Gra, kamu tuh pembohong ya. Ternyata kamu goblok. Kamu saya tolol ya. Tapi kan saya udah tahu cara kerja dia, udah bagus kan? Iya. Ya cuman orang itu, si Nui itu harus bawa bukti-bukti gitu loh. Dan ketika ini dibawa ke publik, ya tunjukkan kepada publik, ini loh buktinya. Ini kemarin saya tanya ke Roy, apa buktinya Roy yang menunjukkan bahwa dia itu Pak ijazahnya palsu? Oh saya punya, dia kata Roy. Data itu. Ya mana? Ya saya belum bisa tunjukkan sekarang. Loh? Ya bagaimana? Oh jadi mungkin dia positive thinking nih, positive thinking. Mungkin dia mau tunjukinnya di meja pengadilan. Iya, terserah. Mungkin kita tunggu aja sama mainnya. Cuma sekarang ini ya orang seperti saya nggak bisa terima tuduhan-tuduhan itu. Dan juga si Dokter Tifa ini yang mengatakan saya melakukan penelitian. Mana penelitiannya? Oh saya sedang menulis, dia bilang ya. Nulis. Ya mana tulisannya, kasih lihat. Presentasi deh. Presentasi, oke. Ya. Bang, tapi kalau aku tarik ke topik utama di podcastnya dia waktu itu, yang kita bahas ini, dia kan bahas soal teror dan doxing segala macam. Tapi aku mulai gini nih, mungkin konflik ijazah palsu itu mungkin agak menyulitkan untuk dipahami karena terlalu banyak cocok logi. Tapi aku merasa mungkin biar kita nggak pusing, kita harus melihat bagaimana para pelapor ini membuat dramatisasi mereka. Maksudnya gini, pola yang dilakuin sama Dokter Tifa ini kan mirip dengan apa yang dilakukan Bu Kurnia. Yang kemarin-kemarin waktu pas dia ngaku ke UGM dia disabotase. Ya, mobilnya ya. Tapi nah, waktu itu yang sama kita tanyain di Kupas Berita waktu itu, apakah buktinya? Iya. Sekarang kita juga bisa ngajuin pertanyaan yang sama gak sih ke Dokter Tifa? Apa bukti lo diteror? Mobil itu lo laporin dong ke polisi? Atau enggak? Anak lo doxing, buktinya mana? Coba lapor ke polisi. Karena doxing itu kan juga kalau di Indonesia itu termasuk pelanggaran privasi atau apa yang bahkan bisa dilaporin juga ke Komnas HAM. Maksud aku dalam artian jangan kita itu terhanyut gitu Bang sama kayak betul. Apa yang diucapin dia nih bukti. Apa yang diucapin sama dia bukti. Kita tuh enggak, dari awal kita harus paham gimana ya, pola yang dia luncurkan ke media sosial itu hanya mulut tanpa data. Mulai dari ijazah palsu sampai drama yang dia buat kalau saya ini gini-gini diintimidasi, diteror segala macam. Kita pernah nggak sih ngeliat buktinya? Nggak ada. Dan celakanya mereka bahkan tidak merasa perlu untuk menunjukkannya. Nah, udah sejauh ini padahal. Udah sejauh ini. Dan menurut saya ini ada kesalahan media juga. Coba Anda lihat podcast itu. Ya. Kalau saya jadi hostnya, saya cecer sampai tahap di mana dia harus menunjukkan apa bukti yang Anda ingin, yang Anda percaya sebagai petunjuk bahwa ini terjadi pembohongan. Ya. Ini kayak podcast kita seperti membiarkan orang ngomong, fitnah, bohong, benci segala macam. Jadi media perantara untuk ada orang mau fitnah dikasih ini panggung. Makanya mungkin karena itulah Roy agak kesal sama saya ketika kemarin saya tanya, buktinya apa, Bung Roy? Betul. Tunjukin dong sama kita semua. Dan secara logika aja saya bilang, yang namanya ijazah itu, kalau lo bilang itu dibikinnya di Pasar Pramuka, ijazah ketika di Solo pakai yang mana? Ya. Terus kata siapa tuh salah satu narasumber yang lain, oh udah hilang. Bisa gitu. Jadi supaya punya ijazah siapa yang ribet, siapa ini penting banget. Kok jadi gitu? Jadi Solo 1,
2 kali nih pemilunya di Solo. Ke Jakarta sekali. Ya. Indonesia 2 kali. Ini semua pakai ijazah yang bohong. Dan yang dibikinnya di mana? Kalau di Jakarta di Pasar Pramuka, di Solo di pasar yang mana? Ijazah palsu yang dihilangkan katanya. Ya itu ijazah palsu yang dihilangkan tuh dibikinnya di mana? Siapa yang bikin? Mana saksinya? Katanya saksinya kalau yang di Pasar Pramuka menghilang dari line. Nah, sorry, saya harus bilang. Jadi udah saksinya hilang, pasarnya terbakar. Iya. Kan terus itu dibilang itu perbuatan Jokowi, sengaja dibakar. Ya walaupun dia nggak bilang, cuman kan kesannya seperti itu. Dihilangkan semua jejak. Tapi yang harus diingat, saya juga kutip dari si wawancara itu. Jadi salah satu persoalannya ya, mereka itu memandang atau menggambarkan atau membangun narasi bahwa mereka itu lakukan ini semua untuk menegakkan kebenaran. Iya sih, iya lagi. Iya. Dia bilangnya. Iya kan? Iya, mereka bilangnya gitu. Jadi misalnya, dan itulah yang dilakukan oleh si pewawancaranya yang dari Forum Keadilan itu. Bahkan di penutupnya, kalau kalian masih ingat, saya kutip nih bagian penutupnya ya, soalnya saya baca lihatnya. Mereka ngutip Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab, itu kalimatnya gini. Janganlah kalian membungkam lisan yang berkata benar karena takut pada manusia. Sebab sungguh lebih layak kalian takut kepada Allah yang maha benar. Kemudian ada kalimatnya Rasulullah yang bilang gini. Jihad yang paling utama adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Jadi dia membayangkan ini ada sebuah penguasa yang zalim. Saya nggak tahu yang dia maksud penguasa yang zalim itu adalah apakah Prabowo, apakah Jokowi. Itu kan Jokowi kan udah bukan penguasa. Jadi melawan Prabowo nih, zalim dia itu. Nah kita harus berkata benar. Jadi Dr. Tifa, ini kata si Forum Keadilan ya. Tapi saya duga memang Dr. Tifa tuh percaya itu. Dia ini melakukan ini dan dia bilang dia bukannya takut masuk penjara ya dia bilang ya. Tapi ya demi kebenaran dia harus lakukan ini. Ya, dia memang sempat juga bilang bahwa dia ingin agar perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Iya kan? Dan menurut saya ya udah kalian semua minta maaf. Kan dia justru bilangnya Jokowi itu harus minta maaf. Dia bilang begini soal Jokowi ini. Oh enggak, gini ya, saya kutip dulu nih soal Dr. Tifa. Dia bilang, saya sebagai seorang peneliti sedang melakukan amanah yang diberikan Allah kepada saya. Oh my God. Jadi perjuangan ini nih, amanah Allah kepada saya. Kalau soal masuk penjara atau soal mati aja dia bilang saya udah sering lihat orang mati. Orang meninggal di pangkuan saya atau gimana gitu ya. Jadi dia udah gak takut. Nah, dia menyebut cobaan yang dihadapi Nabi Yunus, Nabi Muhammad. Dia bilang tentang kasus-kasus agama yang lain. Cuman yang terakhir yang dia bilang adalah yang diperlukan pada akhirnya, kata dia, adalah pengakuan dari Jokowi. Pertobatan. Jadi dia nyuruh Pak Jokowi tobat. Mengaku, tobat. Minta maaf. Minta maaf kepada seluruh warga Indonesia maksudnya. Dan kalau perlu dia ditahan rumah seumur hidup. Nggak, saya mau bilang segitulah. Obsesi, bukan? Apa istilahnya, obsesi atau apa ya? Ya dia semacam ambisi. Ya kayak ambisi hidup dalam halusinasinya lah. Bahwa gue ini lagi berjuang, ini amanah dari Allah. Saya nggak takut mau diapain juga ya. Dan pada akhirnya yang saya minta tuh sebetulnya bukan apa-apa. Saya cuma minta agar Jokowi itu minta maaf, ngaku, bertobat. Walaupun di ujungnya dia bilang kalau perlu ditahan seumur hidup. Jadi sedemikian benci marahnya dia kepada Pak Jokowi.
Ini yang menjelaskan kenapa dia juga nggak malu bahwa sebelum ini pernah kita bahas tuh yang Tifa sudah atau akan berkirim surat ke lembaga-lembaga internasional. Iya. PBB kan? Katanya. Kata dia. Karena nggak percaya sama Bareskrim sama ini kan. UGM. Jujur agak malu sih ya. Nggak, malu banget kalau misal kayak perurusan ijazah palsu ini jadi kasus di internasional. Kita malunya bukan karena Pak Jokowinya. Tapi lebih kayak sumpah lu jadi negara nggak bisa nyelesain kasus sendiri. Maksudnya bukan negaranya tapi orangnya di negara itu. Walaupun saya sih yakin kalau dikirim surat ini ke PBB gitu ya, PBB itu apa sih? Nih? Bentar, lebih penting Palestina bentar. Ya gitu. Saya bukan yang nggak bersimpati sama dia, cuman kok dia kayak kehilangan keakal sehatan dia ya. Dia seperti membenci Pak Jokowi sedemikian besar sehingga apapun dia lakukan agar Pak Jokowi itu dipenjara, bukan dipenjara, penjara seumur hidup itu. Penjara seumur hidup. Cuman ya sayangnya dia menggunakan, dan juga si Forum Keadilan ini menggunakan ada jihad lah, ada Allah lah, segala macam. Kok nggak malu ya? Ya. Benar juga. Yang aku lihat malah yang semakin takut malah ya Dokter Tifa CS sih, kayak Bu Kurnia juga kayak ada bikin drama, terus Dokter Tifanya juga ikut nimpalin, udah drakor yang best. Iya. Biasanya kalau yang lebih berisik tuh yang apa gitu kan, ada maknanya biasanya. Iya. Dan siap-siap kalian dimaki-maki. Iya, udah pasti makanya kita tidak membenarkan kalau misal beneran ada teror, doxing segala macam ya kita nggak membenarkan lah ya. Karena kita juga mengalami. Kita mengalami di doxing juga, dan di doxing itu memang segitunya dan emang bisa dilihat ini orang lagi di doxing. Tapi kan yang kita lihat yang tadi teman kita ini Sinu ini udah nyari mana doxingannya, mana ya KTP KTM-nya mana, nggak tersebar di sosmed sama sekali gitu. Tapi kita kembali ke si orang Forum Keadilan itu, saya rasa benar ya. Kita harus selalu mengungkapkan kebenaran. Dan para penonton juga tolong bersikap yang sama. Saya nggak tahu apakah Anda pendukung Tifa atau anti Tifa atau pendukung Jokowi anti Jokowi. Tapi kalaupun Anda adalah pendukung Jokowi atau kalaupun Anda pendukung Tifa, ya yang terpenting adalah menegakkan kebenarannya, bukan soal apa orang bilang tentang Jokowinya, apa orang bilang tentang Tifanya, apa orang bilang tentang Egra, tentang saya, tentang Nui. Ya. Betul. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya penonton ada ide konten atau mau cerita-cerita kayak nggak suka nih sama Dokter Tifa atau kayak gimana, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di program kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.